ada warna putihnya. Ini adalah sancang varigata. Ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini ya, kali ini saya membuat videonya di malam hari karena di siang hari saya ada kesibukan. Jadi untuk memberikan informasi dan pengalaman-pengalaman tentang membuat bonsai dari awal ya, tahap awal. Jadi saya buat video ini walaupun di malam hari. Mungkin hasil gambarnya kurang bagus, jadi saya mohon maaf. Dan langsung saja ya kita ke topik pembahasan. Kali ini kita membahas tentang bonsai hasil dongkelan atau bahan bonsai yang kita cari di alam. Jadi tahap pertama dalam membuat bonsai yaitu mencari bahan. Bagaimana cara kita mencari bahan? Ada beberapa cara. Yang pertama kita melakukan semai biji, dan juga kita melakukan cangkok, stek batang, atau kita dongkel atau mendongkel bersama akarnya. Dan ada beberapa lagi caranya. Dengan cara membeli bahan juga bisa ya. Yang kita membeli bahan yang belum jadi atau masih bakalan, jadi harganya lebih murah. Dan kali ini yang kita bahas adalah masalah dengan bahan yang baru kita dongkel atau baru kita ambil di alam bersama akarnya. Jadi bagaimana cara atau triknya dan tipnya ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana menangani bahan bonsai hasil dongkelan. Setelah kita dongkel, apa yang kita akan lakukan. Jadi yang kita bahas kali ini ya, topiknya tentang hasil dongkelan dari wahong ya. Kemarin ya di video sebelumnya saya berburu bahan bonsai. Jika sobat bonsai belum nonton, silahkan tonton di video sebelumnya. Saya mendapatkan beberapa bahan bonsai ya, bersama Bang Cali kemarin dan juga teman-teman. Saya mendapat tiga bahan bonsai, yaitu dari wahong gunung dan juga wahong laut. Dan sobat bonsai, untuk bahan dongkelan ya, untuk mencari bahan dongkelan kita mencari di kebun warga. Di kebun warga itu kita juga minta izin, dan juga jangan berburu di hutan lindung, kemudian di pesisir pantai, dan juga daerah-daerah yang mungkin ada tebing yang curam. Jangan berburu bahan bonsai di sana karena berbahaya dan juga akan merusak tanah di sana ya, agar tanahnya tidak longsor. Dan juga kita harus melakukan tanam ulang ya sahabat bonsai. Jadi tempat-tempat yang kurang hijau atau tandus ya, kita bisa melakukan menanam lagi pohon-pohon seperti itu, bisa kita lakukan. Jadi sahabat bonsai, terima kasih ya sudah mensupport channel ini, dan langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja sahabat bonsai, saya mendapat 3 bahan bonsai ya. Jadi ini adalah wahong gunung ya, wahong gunung. Bedanya dengan wahong laut. Nah, ini wahong laut, ini wahong gunung. Nah, jadi wahong gunung ya, bisa dilihat ya struktur batangnya seperti ini, halus ya. Mungkin sedikit ada coraknya. Jadi kesan tuanya kurang ya, atau kesan tua dari batangnya. Jadi ini wahong gunung. Jadi wahong gunung ini diusahakan diokulasi dengan sancang. Jadi sahabat bonsai, kenapa saya mencari bahan dari alam ya? Karena saya mencari bongol saja bersama akar ya. Kalau dapat akar yang seperti ini dan juga bongolnya seperti ini. Jadi untuk batang yang lurus ya. Jadi untuk batang yang lurus saya potong saja. Jadi seperti ini ya penanganan dari bahan bonsai. Jadi kita review dulu ya satu persatu. Ini bahan dari wahong gunung. Nah, wahong gunung ini langsung tanam, langsung okulasi boleh. Kita tanam dulu, setelah kambiumnya menyatu kita okulasi juga boleh dengan sancang ya. Jadi wahong gunung kita okulasi dengan sancang. Nah, ini bahannya. Jadi saya ambil segini saja ya. Nah, jadi untuk video sebelumnya saya berburu, bisa dilihat ya videonya. Saya berburu, saya mendapatkan bahan ini. Jadi bahan yang di alam saya pangkas ya, atau saya potong ya, atau saya rapikan jadi seperti ini. Kenapa saya rapikan seperti ini? Karena nanti jika batangnya lurus kita potong tinggi, nanti akan susah dalam proses pembuatan bonsai. Kita susah membuat gerak dasar ya, gerak dasar seperti yang kita inginkan. Kalau lurus kan kurang bagus, jadi kita pendekkan saja seperti ini. Dan juga kurang mengkerucut ya sahabat bonsai. Jadi kita membuat bonsai harus diusahakan ya batangnya mengkerucut, artinya mengkerucut dari besar terus kecil seperti itu. Nah, seperti ini ya sahabat bonsai, ini bahan dari wahong gunung. Dan juga untuk akar ya, tidak perlu panjang-panjang, kita pendekkan saja seperti ini. Kenapa? Karena pengalaman saya kemarin, saya mengulang banyak bahan-bahan saya ulang ya.
karena terlalu panjang kemarin saya buat, jadi saya susah ya untuk program akar. Jadi kita cari bonggol seperti ini saja. Nah, untuk bahan-bahan yang kurang bagus ya, jangan diambil, kita biarkan saja di alam. Dan kemudian bahan yang kedua dari wahong laut ya, ini wahong laut. Jadi bisa lihat ya, nanti ini saya pakai tapak depan. Karena kenapa saya pakai depan? Karena akar-akarnya sudah bisa dilihat ya sebelum saya, akar-akarnya sudah bagus. Dan kenapa saya pendekkan seperti ini? Ya sama seperti tadi ya, ini. Dan juga untuk batang ya, kenapa saya potong? Karena tidak menemukan alur batang ya, dan juga kurang mengkerucut. Jadi pohon-pohon di alam ya kurang mengkerucut ya. Seperti itu. Jadi saya pangkas saja di sini, saya potong. Nanti saya okulasi tiga tunas di sini. Nanti pakai mahkota 1 untuk batang ke samping 1, untuk cabang ke samping 1, untuk cabang ke belakang 1 ya. Seperti itu. Ini bahannya. Nah, ini cara saya pertama ya. Setelah kita dongkel, kita rapikan dulu bahannya seperti ini. Ini bahan dari wahong laut ya. Dan kemudian bahan yang ketiga ya, bahan ketiga saya juga mendapatkan bahan dari wahong laut ya. Nah, ini bahan yang ketiga. Jadi ini mungkin menurut saya sih kurang bagus ya, karena ada banyak ini cabang-cabang seperti ini, sangat besar ya, sangat mengganggu sekali dalam proses pembuatan bonsai. Jadi kurang bagus bahannya, namun karena sudah saya ambil, jadi saya tanam saja. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan yang bagus ya, sama seperti bahan yang tadi ya. Jadi saya pangkas yang pendek-pendek saja, karena pengalaman saya seperti ini. Karena kalau terlalu tinggi nanti tidak bisa, sulit untuk membuat gerak ya, atau alur. Jadi alurnya sangat kaku. Jadi di alam itu kan dibentuk oleh alam, kita tidak bisa membentuknya atau menekuknya. Jadi agak seperti kaku ya, agak lurus-lurus seperti itu. Jadi kita pangkas saja seperti ini. Nah, sebelum saya, setelah kita melakukan ya perapian dari bahan kita, kemudian cara yang kedua, untuk wahong ya langsung ditanam saja. Jadi wahong itu sangat mudah hidupnya, sahabat bonsai. Tinggal kita cuci saja, cuci bersih. Mungkin dicuci pun kadang-kadang boleh, tidak dicuci. Namun saya selalu memperlakukan bahan bonsai saya dicuci dulu sebelum ditanam. Jadi dicuci, saya diamkan kadang-kadang karena tidak ada waktu untuk menanamnya. Jadi saya biarkan saja dulu, mungkin sampai seminggu kadang-kadang ya. Saya taruh saja di air ya, atau kita rendam di air boleh. Seminggu 2 minggu itu tidak masalah untuk wahong gunung. Dan kita taruh di tempat yang teduh atau tempat yang lembab juga boleh ya, sekitar 1-2 hari atau 3 hari boleh. Langsung ditanam pun boleh, karena kita tahu wahong itu sangat mudah hidupnya. Dan juga jangan lupa ya sahabat bonsai, kita harus okulasi ya. Kenapa kita okulasi? Bahan dari wahong gunung, terutama wahong gunung ya. Kalau wahong laut mungkin bisa, namun agak susah karena susahnya di percabangan, dan daunnya juga susah dikecilkan seperti itu. Jadi kita lakukan okulasi saja dengan sancang. Jadi wahong itu adalah tanaman lokal yang ada di daerah kita, di alam kita banyak tersebar. Dan untuk sancang ya, sancang itu adalah tanaman import dari luar. Jadi kita gabungkan tanaman ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga jangan lupa kita rapikan juga bekas potongan gergaji ya, karena bekas potongan gergaji itu akan menyebabkan kambium susah untuk menutup. Jadi setelah kita rapikan nanti akan lebih mudah menutup kambiumnya, jadi tidak akan menyebabkan kebusukan. Kemudian ya, setelah kita merapikan, kemudian kita cuci bersih ya. Kita cuci dengan air, kemudian kita bisa menggunakan spons, juga menggunakan sikat ya. Seperti itu. Setelah itu kita melakukan penanaman ya, penanaman. Jadi media ya, untuk media. Jadi sahabat bonsai, untuk menanam dari bahan bonsai biasanya kita tidak boleh menggunakan pupuk ya, pupuk kandang atau pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Jadi mending kita pakai aja pasir ya, pasir sungai bisa kita pakai, tanah di bawah bambu, pasir malang juga boleh ya, dicampur juga boleh dengan sekam atau sekam bakar, sekam biasa kita campur dengan pasir juga boleh, seperti itu. Jadi kita pakai media yang ada saja. Jadi untuk penanaman awal ya, penanaman awal kita pakai media yang ada saja, seperti tanah di bawah bambu. Usahakan medianya itu tidak padat, yang penting gembur, kita bisa pakai, jangan dipupuk. Rugi memupuk ya. Jadi setelah hidup nanti baru kita pupuk. Kemudian kita siapkan juga tempat ya, tempat yang untuk penanaman ya, untuk bahan-bahan yang kecil ataupun bahan yang besar kita juga bisa menggunakan pot plastik saja. Jadi tidak perlu langsung pot semen atau pot yang bagus ya. Jadi sahabat bonsai, kalau bahan bonsainya sudah bagus, baru kita kasih pot yang bagus ya. Karena juga percuma ya, karena proses pembuatan bonsai itu lama.
Jadi kita jangan menggunakan pot yang bagus dulu, kita pakai polybag boleh, seperti ini juga boleh ya, pot plastik juga boleh. Jadi media. Bagaimana cara menanamnya? Jadi untuk wahong ya, untuk wahong kita bisa melakukan penyungkupan dan juga kita boleh tidak menyungkup jika musim penghujan atau tempatnya kita taruh di tempat yang teduh dan lembab. Namun jika tempatnya yang terkena sinar matahari, diusahakan kita sungkup. Kenapa kita sungkup? Untuk mencegah penguapan agar tidak tanaman itu kering. Jadi langsung saja kita mulai bagaimana proses menanam. Nanti saya juga akan melakukan okulasi atau sambung antara wahong dengan sancang.